Lagi-lagi Zaskia Gotik tak putus menuai pro dan kontra pasca menuai gejolak protes karena dilaporkan telah menghina lambang negara. Dan kini Zaskia yang ditunjuk sebagai duta Pancasila konon membangkitkan pro dan kontra tidak hanya di tataran publik saja, tetapi juga selebriti. Nah, seperti apakah Zaskia menghadapi komentar-komentar panas yang kontra terhadap dirinya? Pemirsa, mari kita simak liputannya berikut ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Luar biasa. Terima kasih Zaskia. Mungkin menjadi duta Pancasila. Jadi dengan ini kita menyemangati Neng Zaskia agar dia mau belajar soal Pancasila, sekaligus kita harapkan dia jadi duta Pancasila. Duta Pancasila. Mengejutkan, siapa yang menyangka jika senyum yang berujung diangkatnya Zaskia Gotik menjadi duta Pancasila itu kini konon mendulang blunder panas. Bagaimana tidak, belum sembuh luka publik memperkarakan Zaskia sampai ke ranah hukum karena dituding melecehkan lambang negara, tapi hanya dengan membacakan isi Pancasila, Zaskia mendadak diangkat menjadi duta Pancasila oleh salah satu partai. Sontak saja, pro dan kontra memperkarakan Zaskia pun kembali memuai panas, terutama di ranah sosial media. Salah satunya artis Leoni yang konon berkicau keras akan ironi Zaskia yang jelas-jelas mengaku menggambarkan lambang sila kelima Pancasila dengan bebek nungging, tapi kini tiba-tiba diangkat menjadi duta Pancasila. Dan inilah kicauan Leoni yang mempertanyakan keputusan pengangkatan Zaskia sebagai duta Pancasila. Jadi kalau masalah kontra yang netizen, yang hal-hal yang lain yang terkesan menyudutkan ya, itu sah-sah saja, silahkan. Dia mau bicara apa saja silahkan. Tapi yang jelas apa yang dilakukan Zaskia ini adalah menjalankan konstitusi. Sebagai warga negara, Zaskia Gotik tentu punya hak-hak ya. Hak-hak untuk melakukan apa? Untuk bela negara. Enggak, kalau Zaskia sendiri dia mengikuti irama ya. Jadi ketika seseorang mencibir, mencaci maki, menzolimi, ya seolah-olah dia sebagai pihak yang dipersalahkan. Itu nanti itu ranahnya penyidik kepolisian. Ditunjuk sebagai duta Pancasila ya Neng sama sekali nggak nyangka gitu, bingung apa yang mesti Neng lakukan gitu loh. Tapi semuanya pada kasih semangat, kasih support bahwa Neng bisa, dan insya Allah Neng akan menjalani ini dengan baik dan belajar. Ya, pasca mendulang geger pro kontra akibat dituding melecehkan lambang negara, Zaskia memang berusaha keras untuk belajar Pancasila dan meminta maaf kepada sederet pihak, mulai dari pihak kepolisian, LSM, hingga presiden. Tak ayal sikap Zaskia yang belakangan kian getol meminta maaf dan mengutas aksi cinta Pancasila sehingga diangkat menjadi duta Pancasila pun mencuatkan teka-teki. Mungkinkah Zaskia berusaha menggalang simpati dengan menjadi duta Pancasila sehingga mendapatkan maaf dari publik dan lepas dari jerat hukum? Telisik pakar hukum justru mengurai sebuah analisa mengejutkan. Menurut pendapat saya, kasus Zaskia Gotik itu memang layak harus diproses lebih lanjut sampai dalam persidangan, lalu supaya memperoleh kepastian hukum. Kenapa? Menurut saya pelecehan terhadap Pancasila itu adalah hal yang sangat serius. Pemilihan dari beberapa organisasi terhadap Zaskia Gotik itu sebagai duta Pancasila itu tidak tepat. Masih banyak lainnya anak bangsa ini yang memperjuangkan untuk mempertahankan Pancasila itu masih lebih banyak.
bukan harus ses gotik. Saya pikir tidak layak itu. Sangat kontraproduktif ketika orang melecehkan Pancasila lalu diangkat menjadi duta. Faktor fenomenal itu mencari populer juga, atau partai politik atau organisasi tertentu itu mencari pencitraan. Daripada kita menguasai Pancasila tapi kita korup, kita berbuat semena-mena, ya, kita narkoba, kita membuat orang lain susah, bersikap tidak Pancasilais. Saya kira jauh lebih dahsyat kalau orang berubah lalu mau berperilaku Pancasilais. Itu disebut duta kan saya kira layak. Tapi oke lah, namanya negara demokrasi, silahkan punya perbedaan-perbedaan. Faktanya, Zaskia Gotik memang berusaha keras membuktikan usahanya untuk belajar dan menjadi manusia Pancasila seutuhnya. Buktinya, Zaskia bahkan rela berdiri berjam-jam di bawah terik matahari yang panas untuk sama-sama mengikuti upacara dan membacakan isi butir-butir Pancasila bersama anak-anak setingkat SMA di markas Kementerian Pertahanan. Mungkinkah dengan kerja keras Zaskia seperti berikut ini, Zaskia akan meredam pro kontra dan mendapatkan maaf publik sehingga lolos dari jerat hukum? Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tiba di tempat upacara. Jadi ketika ada para pihak yang mencabut atau tidak dicabut, itu artinya secara hukum ya polisi punya kompetensi untuk melanjutkan perkara itu jika ada temuan unsur delik. Tapi kan saat ini kan setelah pemeriksaan kemarin itu ya lebih kepada pemeriksaan yang runtutnya itu pada undang-undang penyiaran, bukan lambang negara. Memakai undang-undang penyiaran ataupun ITE ataupun undang-undang lain, nanti pada akhirnya tidak ada unsur pidana yang dilakukan. Ya. Coba ini berdasarkan laporan dari kita. Negara kita ini kan negara hukum, dan itu sudah diatur di dalam kitab hukum undang-undang hukum pidana. Tadi disebutkan pasal 154A, itu kan jelas ya. Kalau sampai nanti penegak hukum pun tidak dia menafikan itu ya lucu sekali. Kita negara apa ini kalau begitu? Ya, jangan khawatir, kita akan profesional, tentunya juga proporsional sesuai dengan dinamika ya semua kasus yang ditangani. Tetapi fokus kasus ini penyidik melakukan hal-hal yang sangat detail dan sangat teliti. Ya, tentunya insya Allah tidak berapa lama lagi kami akan segera memutuskan siapa tersangkanya. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan berita mengejutkan Sam Bimbo yang dikabarkan telah meninggal. Tapi mengapa sang istri justru memberi kesaksian berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa pula antara Dian Sastrowardoyo dengan Nicholas Saputra?